Halo guys, kembali lagi bersama saya Hendra Iriansyah di channel Melanesia Freedive. Oke, sebelum video ini dimulai, saya ingin menyampaikan ke teman-teman salah satu brand lokal yang support ke Melanesia Freedive mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ada topi, baju, celana panjang, celana pendek, jeans, jaket, sepatu, sendal, kaos kaki, semuanya ada di situ. Tas, backpack, waist bag, sling bag, semuanya ada di situ. Kalian bisa cek langsung di Request ID atau di @request.makassar. Atau kalian bisa cek ke @request.makassar_katalog untuk update stok-stok yang mereka punya di situ. Oke, kalian bisa pilih-pilih semua di situ. Mudah-mudahan kalian belum kehabisan dan support local brand Request for Freediving. Let's go. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman pemula. Saya sudah mengumpulkan beberapa kesalahan-kesalahan yang sering saya temukan pada saat saya ngajar atau pada saat saya melihat orang sedang melakukan aktivitas freediving. Dan menurut saya, beberapa poin inilah yang menurut saya akhirnya membuat mereka susah untuk akhirnya bisa mengembangkan diri mereka. Misalnya ada yang ingin menyelam lebih dalam, tapi akhirnya susah. Ada yang ingin menahan napas lebih lama, akhirnya susah. Dan tanpa ada koreksi dan ketika tidak dirubah, itu akan sangat sulit. Apa-apa saja poin-poin yang akan saya bahas yang masuk kategori kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman pemula akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah kurang support teori atau kurang memahami tentang teori dari freediving. Kenapa teori di sini saya anggap sangat penting? Karena saya tidak bisa melakukan analisa buat saya sendiri kalau saya tidak punya dasar. Teori di sini adalah sebagai dasar kita melakukan aktivitas freediving, benar atau salah. Tergantung dari mana kita mendapatkan teori itu. Kita bisa belajar di internet, kita bisa sharing sama teman-teman, atau kita mungkin bisa ikut yang namanya freediving course, belajar sama instrukturnya supaya semuanya bisa lebih benar. Ada yang pandu, ada yang memberikan saran, ada yang memberikan kritik yang akhirnya bisa membuat skill teman-teman jadi lebih berkembang. Nomor 2, membedakan antara tahan napas bergerak dan tahan napas tidak bergerak. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kebanyakan dari teman-teman selalu ingin menyamakan kemampuan tahan napas pada saat diam dan pada saat teman-teman bergerak. Teman-teman biasa mencoba di rumah, di kamar, atau di kantor, atau intinya di darat. Kalian coba menahan napas sambil tidak bergerak. Misalnya kalian bisa sampai 2 menit. Akhirnya kalian pergi ke laut menyelam, atau kalian melakukan aktivitas snorkeling dan lain-lain. Yang terjadi adalah kalian hanya mampu untuk menahan napas 1 menit maksimum, contoh kasus. Menurut saya itu sudah sangat wajar. Jadi kalian harus bisa membedakan antara tahan napas tidak bergerak dan tahan napas bergerak. Dimana pada saat kalian diam, konsumsi oksigen kalian itu sangat-sangat kurang ketimbang kalian bergerak. Badan kalian butuh energi yang akhirnya dia mengkonsumsi oksigen lebih banyak di dalam darah kalian. Otomatis waktu tahan napas kalian juga jadi lebih singkat. Nah, masalahnya ada di mana? Menurut saya yang pertama adalah ketika kalian sadar bahwa oke, maksimum tahan napas saya di darat adalah 2 menit, dan pada saat saya menyelam kemampuan tahan napas saya tidak bisa sampai 2 menit, maka itulah limit kalian. Oke, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan itu? Menurut saya adalah dengan cara menaikkan skill tahan napas kalian pada saat kalian statik atau tidak bergerak. Itulah yang kalian coba untuk upgrade. Oke, kemudian yang kedua adalah latihan untuk relaksasi. Mungkin banyak hal yang bisa dirubah, seperti mungkin salah satu dari teknik kalian atau mungkin cara kalian menyelam dan lain-lain. Tapi intinya di sini adalah kalian harus paham dulu bahwa beda tahan napas tidak bergerak dan tahan napas sambil bergerak. Nomor 3, cara bernafas. Cara bernafas di sini adalah salah satu poin yang paling penting karena inilah yang selalu sering saya lihat. Teman-teman selalu terburu-buru, tidak teratur, dan akhirnya bikin kalian punya dive jadi tidak maksimum.
Cara bernapas seperti apa yang direkomendasikan? Mungkin teman-teman di luar sana juga sudah tahu bahwa cara bernapas dengan tempo 1:2 atau dengan cara bernapas santai, rileks, itulah yang membuat akhirnya kita bisa diving lebih nyaman. Yap, itu betul. Silakan diaplikasikan di rumah. Intinya adalah atur pola pernapasan kalian sebelum kalian menyelam, karena kunci dari tahan napas itu adalah pada saat kita bernapas. Kenapa gue harus ketemu cewek kayak dia? Yang nomor 4, setting buoyancy atau daya apung. Kebanyakan teman-teman khususnya yang ingin menyelam lebih dalam kurang memahami yang namanya buoyancy set. Oke, kenapa? Karena buoyancy set ini sebenarnya kita butuhkan pada saat kita ingin menyelam. Contoh kasus, ada orang yang ingin menyelam 30 meter, ada orang yang ingin menyelam 20 meter. Singkat ceritanya dia pengen cepat turun ke bawah, dia pakai pemberat yang lebih banyak, akhirnya dia bisa dengan cepat turun ke 20 meter. Tapi apa yang terjadi pada saat dia naik? Sangat berat dan itu bisa sangat berbahaya buat dia. Jadi mengatur daya apung kita di bawah laut itu sangat penting. Yang berikut yang masih berhubungan dengan daya apung di sini adalah speed teman-teman pada saat di bawah air. Semakin cepat kalian turun, semakin cepat kalian tenggelam, maka kalian juga harus bisa mengatur tempo dari equalize. Nah, buat teman-teman yang punya pola pikir bahwa oke, kalau saya pakai pemberat banyak berarti saya bisa tenggelam lebih cepat, berarti saya bisa sampai di 20 meter dengan cepat, yang artinya waktu tahan napas saya juga bisa lebih singkat. Hitung-hitungan matematikanya mungkin seperti itu, cuman realitanya adalah ketika kalian cepat untuk sampai ke 20 meter, kalian harus bisa untuk mengatur tempo dari equalize, dan kalau kalian tidak punya skill equalize yang bagus, maka itu akan sangat susah. Kemudian jadi masalah pada saat kalian naik. Untuk mengatur buoyancy set atau mengatur netral buoyancy kita sebenarnya sudah tersaji di level beginner, level basic di AIDA Free Diving Course. Di situ kita belajar lebih detail, lebih jelas tentang bagaimana sih caranya mengatur daya apung kita dan apa sih hubungannya antara buoyancy dan menyelam dalam. Baca. Yang nomor 5 adalah terlalu sering untuk melihat divecom. Oke, menurut saya ini adalah salah satu habit yang kurang baik, di mana teman-teman terlalu fokus ke berapa dalam saya menyelam, sudah berapa lama saya di bawah air, dan akhirnya merusak relaksasi teman-teman dan akhirnya merusak konsentrasi dari teman-teman. Oke, untuk mengukur kedalaman kita serahkan 100% ke divecom kita. Nanti naik ke atas baru lihat, kecuali ada sesuatu di bawah air dan kalian harus lihat. Oke. Nah, kalau misalnya baru 2-3 detik kalian menyelam terus kalian lihat lagi, sebentar-sebentar tarik kalian lihat lagi, menurut saya relaksasi kalian malah hilang. Kita nggak usah lihat divecom, kita hanya fokus ke relaksasi saja. Oke, fokus turun sampai di bawah, nanti naik ke atas lagi baru lihat, oh ya oke saya seperti ini. Jadi acuan kita bukan di divecom, tapi acuan kita adalah di relaksasi kita. Solusinya gimana coach? Kalau misalnya saya pengen tahu saya sudah di 10 meter, oh saya sudah di 15 meter. Oke. Untuk beberapa kasus biasa kita menggunakan alarm di divecom kita sendiri, jadi tanpa harus melihat kita bisa mendengar bunyi dan oh ya ini sudah 10 meter, oh ini sudah 15 meter. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih sering lihat-lihat divecom, menurut saya saran dari saya untuk coba dikurangi, karena itu akan mengganggu relaksasi teman-teman pada saat kalian menyelam. 2000 years later. Nomor 6, terlambat equalize atau terlambat pencet hidung. Biasa terjadi sama teman-teman yang baru belajar duck dive, karena duck dive ini adalah satu skill yang memang menurut saya agak susah untuk kita bisa langsung menguasainya, dimana di situ kita diharuskan untuk bisa masuk ke dalam air secara efisien tanpa menggunakan otot, tanpa menggunakan power yang terlalu banyak. Di lain sisi kita harus bisa mengkoordinasi antara kaki, tangan, dan seluruh badan kita ini sebelum masuk ke bawah air, dan menurut saya itu adalah salah satu kategori yang sudah tersajikan dari level basic dari teman-teman pertama kali belajar freedive itu sudah diajari, dan sebagai modal teman-teman untuk menjadi seorang freediver yang baik. Dimana orang biasa lupa untuk ekualisasi. Pertama adalah pada saat mereka start free fall, begitu masuk
harusnya begitu masuk langsung tangan kalian ada di hidung. Oke. Nah, untuk beberapa teman-teman yang biasa saya lihat masuk kicking, nanti begitu sakit baru mereka pencet hidung. Oke. Menurut saya itu sudah terlambat dan akhirnya bisa mengganggu relaksasi teman-teman. Di teori freediving di basic level kita diajari yang namanya pre-equalize, di mana kita diharuskan untuk melakukan 1 kali equalize di permukaan sebelum kita turun. Itu sebenarnya supaya membuat rongga di dalam tubuh kita ini, salah satunya adalah kuping, bisa cepat beradaptasi dengan pressure underwater. Jadi kita diharuskan untuk pre-equalize. Nah, ada orang juga yang tidak lakukan pre-equalize, tapi begitu kepalanya masuk ke dalam air, tangannya langsung di hidung. Oke, di situ yang paling pertama orang biasa lupa untuk equalize. Yang kedua adalah pada saat dia free fall. Terkadang teman-teman free fall karena mungkin lihat di YouTube, lihat di mana dan segala macamnya yang orangnya pakai nose clip, jadi tangannya ada di samping. Nah, teman-teman juga mau mencoba seperti itu, pakai masker tapinya pada saat masuk ke zona relaksasi teman-teman taruh tangan di samping dan tidak pencet hidung, akhirnya baru free fall 2-3 meter kupingnya sakit. Siapa yang salah? Oke, jadi yang nomor 3 biasanya adalah ketika kita terlalu relax dan kita terlalu enjoy dengan divingnya kita, akhirnya kita lupa untuk equalize walaupun sih sebenarnya tangan kita ada di hidung. Oke, jadi solusinya di sini apa, Coach? Solusinya adalah kalau misalnya kalian sudah bisa pakai nose clip, silakan pakai nose clip, dan kalau misalnya memang belum bisa pakai nose clip, saran saya adalah selalu ingat bahwa kita harus selalu untuk pencet hidung. Aja deh jadi pacar kamu, hayu ya. Yang nomor 7, relax dan belum relax. Oke, untuk beberapa teman-teman di sini adalah susah untuk membedakan bahwa Coach saya sudah relax, saya belum relax. Biasanya mereka berpatokan sama temannya. Ketika temannya melakukan itu kira-kira 30 sampai 1 menit, dia akan mencoba untuk melakukannya dengan durasi yang sama. Padahal tiap orang punya durasi relaksasi masing-masing. Tiap orang punya skill relaksasi masing-masing. Jadi tidak harus dicontoh. Oke, silakan buat badan kalian serileks mungkin. Silakan buat badan kalian senyaman mungkin. Baru kalian melakukan aktivitas freediving. Bagaimana cara membuat badan kita rileks? Lakukan teknik pernapasan yang baik. Jangan terlalu banyak bergerak. Kalian fokus dan lain-lain. Akhirnya badan kalian bisa rileks. Kalau misalnya saya bisa melakukan proses relaksasi atau tahap preparasi sebelum menyelam sekitar 1 menit, belum tentu kalian bisa seperti itu. Bisa jadi kalian lebih lama dan bisa jadi kalian lebih cepat. Intinya adalah jangan terburu-buru, semuanya harus dikonsep sebelum kalian menyelam. Jadi ingat, relax dan tidak relax itu ditentukan dari diri kalian sendiri. Nomor 8 di sini adalah deep diving tanpa menggunakan lanyar. Lanyar ini adalah salah satu alat keselamatan di mana badan si divernya ini tetap terhubung sama tali. Jadi ketika ada apa-apa di bawah laut, badan kita masih tetap dekat dengan tali dan kita bisa langsung naik dengan cepat. Dan kalaupun ada kondisi yang paling buruk, badan kita masih bisa didapat. Nah, lanyard ini sebenarnya punya ukuran sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi kita nggak terlalu jauh dengan tali, dengan line. Misalnya kita kompetisi atau misalnya kita latihan dan lain-lain, itu biasanya orang pakai lanyard. Lanyard ini sendiri memang masuk kategori peralatan wajib di kompetisi. Tapi buat teman-teman yang ingin melakukan deep training atau ingin mencoba menyelam lebih dalam, saran saya adalah cobalah sebisa mungkin pakai safety lanyard. Lady Apriana mas kawin 500 rupiah bayar pajak. Oke teman-teman, kurang lebih itu 8 poin yang saya kategorikan kesalahan-kesalahan yang sering teman-teman freediver pemula lakukan, dan mudah-mudahan setelah melihat video ini kalian bisa coba untuk merubah sedikit demi sedikit. Dan terima kasih banyak untuk saran-sarannya. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh subscribe dan kalian boleh share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.